Welcome to Studio 9 TikTok Live, dan semoga kalian bersenang-senang. Dan apalagi dan why atau memang ya, selamat datang. Kreator harus 18 tahun ke atas. Iyalah, biar bisa bertanggung jawab, dan viewers juga harus 18 tahun ke atas biar bisa follow dan juga bisa ngasih gift. Ayah gitulah. Di edisi tanggal 10 tanggal 10 bulan 4 2025, kita masih bareng sama live drawing bareng sama Mamang Joni Portal. Kita akan ngegambar-gambar apapun yang bisa digambar. Tapi saya pengen banget menyapa Ian 211 EOX di platform lain. Platformnya itu adalah platform IG. Saya nggak bisa nyebut platform lain secara utuh karena ya gitulah, kita terbatas di sini. Terbatas apa ya? Terbatas lah, nggak bisa nyebut-nyebut platform lain. Udahlah, rock nya kita udahan. Kita balik lagi ke backgroundnya, backsound yang lebih santai. Nah kayak gini. Oke. Dan kita menggambar. Ya, kita menggambar seperti biasa. Just drawing yang ngapain? Ya just drawing, hanya menggambar. Ya, buat yang suka menggambar, sok silahkan pantengin. Kalau yang kurang suka, ya mungkin terima kasih banget sudah mampir. Dan terima kasih banget yang sudah sempetin mampir ke sini walaupun hanya sebentar, but it's okay. Karena memang menggambar ini tidak hanya untuk semua umur. Tidak hanya untuk semua umur, tapi memang terbatas dengan ada yang suka ada yang enggak gitu. Dan saya tidak bisa memaksakan Anda apabila memang ini bukan untuk Anda. Tapi buat yang suka gambar, oh yuk mari kita gambar bareng gitulah. Kira-kira hari ini kita temanya back to school. Kenapa back to school? Karena liburan udah selesai coy. Liburan udah selesai, makanya kita back to school. Buat teman-teman yang harus kembali ke sekolah karena liburan Ramadan sudah selesai, bulan puasa. Tapi agak lumayan ya liburannya, lumayan panjang. Jadi sudah saatnya kembali ke sekolah dan menghadapi realita guys. Menghadapi realita apa ya? Realita cinta dan rock and roll, dimana kalian akan menghadapi lagi yang namanya ujian sekolah nantinya sebentar lagi, 3 bulan lagi lah. Terus kemudian juga kalian akan menghadapi apa lagi? Menghadapi banyak peristiwa. Di antaranya adalah yang ngadepin guru-guru lagi, ngadepin teman-teman di sekolah lagi, menghadapi tugas lagi, menghadapi PR lagi, ya gitu deh gitu. Saat kemarin tuh liburan sekolah lumayan bisa santai, plus juga maaf, stabilisasinya belum dinaikin. Coba cek. Oke, stabilisasi oke. Menghadapi liburan sekolah lagi, menghadapi banyak hal yang mungkin bisa kamu kategorikan sebagai fun, senang-senang. Ya Ramadan kemarin ya memang dalam beberapa kasus liburan-liburan kemarin tuh memang cukup membuat kita terlena sih. Buat teman-teman yang mungkin masih sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, ya cukup membuat terlena ya. Karena libur lumayan loh. Liburnya itu agak lumayan lama gitu loh maksudnya. Kenapa sih tanganku? Bentar. Minyak ternyata. Ternyata minyak. Aduh, aku usap dulu. Karena tadi sambil nyemil-nyemil kacang. Nyemil-nyemil kacang, iya. Sambil nyemil-nyemil kacang, makanya agak sedikit berminyak tangannya. Jadi aku nggak pakai glove. Kenapa memang nggak pernah pakai glove? Bukan nggak pernah pakai glove, cuman kalau di situasi panas tuh, di suatu siang itu panas aja gitu. Aku kadang-kadang pakai glove ketika pas lagi pengen doang gitu, ketika pengen bener-bener gambar yang
Wait, ini enaknya gimana ini ya? Aku lagi pengen pakai glove tuh ketika pengen ini aja, pengen menggambar dengan, kalau lagi pengen pakai glove ya pakai, kalau enggak ya udah gitu. Wait, enaknya diapain ya? Biar agak beda dikit. Nah, gini aja deh. Gini aja. Terus ada satu pertanyaan, Mamang Joni, kenapa? Iya, kenapa? Ada apa? Kenapa Mamang tuh kalau sketching sama gambar line art suka beda? Iya, tiba-tiba aku suka berubah pikiran gitu. Tiba-tiba aku tadinya mau bikinnya begini, tiba-tiba berubah jadi begitu gitu. Kok kayaknya dibegituin bagus ya gitu. Berubah aja sewaktu-waktu. Kayak gitu. Dan ya gitulah. Oke, info apa nih maksudnya? Info gadget. Baik. Untuk info gadget saat ini aku pakai tablet Huion. Dulu aku sempat pakai Wacom, tapi berpindah ke Huion karena kenapa? Belum sanggup lagi beli Wacom. Ini itu Mang, bukan alasan teknis. Ya, segampang itu aku menjawabnya. Karena belum kebeli lagi Wacom. Udah itu aja. Dan karena Huion aja udah enak aku dan sudah merasa puas, ya sudah lah gitu loh. Maksudnya pada dasarnya adalah gadget apapun yang menentukan adalah skill kita. Asik. Skill dong. Iyalah. Yang akan menentukan adalah skill kita gimana cara kita narik kuas yang gimana, karena mau Wacom, mau Huion, mau XP Pen, mau apapun gambar digitalnya sebetulnya sama aja. Sama kenapa? Ya sama aja, kalian akan menggambar. Kalau memang tabletnya itu tablet yang memang langsung full bisa menggambar di tempat, ngelihat di tempat yang sama, itu mungkin kalian akan banyak terbantu banget sama yang namanya penglihatan vision. Tapi kalau pakai tablet yang memang monitor berbeda arahnya, terus tabletnya di bawah, jadi kita ngegambar tanpa harus mantengin monitor tapi tabletnya nggak kita pantengin, nah itu yang agak membutuhkan sedikit skill Mang. Banyak itu sebetulnya, banyak skill dan harus pembiasaan sih sebetulnya. Biasain apa? Biasain untuk melihat ke arah yang berbeda dengan yang biasa kita lihat, gitu doang sih sebetulnya. Sulitkah itu? Untuk beberapa orang sulit, tapi kalau udah terbiasa, it's fine, it's okay, it's nggak ada trouble sama sekali. Yang kayak gitu jadi trouble. Jangan yang kayak begitu menyurutkan niat kamu untuk belajar. Udah gitu aja, untuk belajar menggambar, untuk mencoba mengolah gambar, atau mencoba untuk membiasakan diri dengan yang namanya menggambar digital gitu aja sih. How kita sekarang gambar apa? Kita gambar anak sekolah lagi megang tas, ceritanya mau masuk sekolah lah ya. Iya sih. Oh ya, kemarin aku sempet bikin art Jumbo versi 3D. Ada yang udah nonton Jumbo? Dan itu sungguh mengurai air mata saya. Jujur saya mengurai air mata saya, dan itu film yang bagus banget gitu. Dan sampai ada beberapa platform YouTube bilang katanya ini skalanya mirip dengan film Hollywood katanya.
satu sisi aku pengen bilang true gitu kan, satu sisi aku bilang true, tapi ada beberapa yang mungkin memang tidak setuju. Ya bebas lah ya, semua orang bebas berpendapat, tapi aku pribadi sih melihat satu, pertama terharu karena Indonesia bisa membuat sebuah animasi yang proper, dan kemudian aku juga sangat senang dengan jalan ceritanya yang juga bisa dibilang delivernya tuh nyampe gitu, dan itu untuk semua umur dan delivernya nyampe. Sisi lainnya saya bukan tipikal kritikus yang ngeyel gitu, bukan tipikal seorang kritikus lah ya. Aku tuh tipikalnya lebih mirip ke Patino Sidin, bagus gitu loh. Dan aku melihatnya ya emang bagus gitu loh, bukan karena apa-apa gitu. Ya sudahlah, kita sudah sampai staraf ini, ya kita harus bangga, udah gitu aja gitu. Tapi ya jangan berpuas diri, tetap apapun yang dikerjakan, kita jangan dulu cepat puas dengan apa yang kita kerjain gitu loh gitu. Jangan dulu puas karena jalan kita masih panjang, seperti halnya masih panjang juga dengan gambar ini masih panjang, masih line art masih ya banyak hal ya yang perlu dilakukan. Tapi sisi lain ya I'm very proud, sangat bangga banget kita udah punya film dengan kualitas yang mumpuni gitu, proper banget. Aku pribadi speechless dan gak nyangka kalau kita punya animasi yang sebaik itu, seproper itu. Keren. Coba deh nonton ke bioskop ya, jangan nunggu bajakan. Oke. Kenapa aku sendiri kenapa aku bilang jangan berpuas hati dulu gitu kan, karena memang masih banyak jalan yang harus kita laluin gitu sih sebetulnya untuk mencapai sebuah hal yang kita inginkan gitu. Banyak hal yang kita harus capai lah ya. Ya sama kayak gambarku sih sebetulnya, kayak aku juga merasakan kalau aduh gambar gue tuh gini-gini aja gitu loh, dan aku juga pengen banget upgrade. Makanya anggap aja nge-live sambil ditemenin sama temen-temen yang sudah berbaik hati, istilahnya menemani saya untuk nge-live setiap hari. Nggak setiap hari sih, kadang-kadang aku bolong-bolong juga. Aku seringan banget bolong-bolong, tapi ya itulah, aku sambil anggap saja aku juga belajar ngapain belajar gambar lah, belajar. Karena kalau biasanya kan kalau kita lagi ngerjain sesuatu diliatin banyak orang tuh kayak gemeteran gitu, kayak nggak nyaman, kayak yang aduh kok diliatin jadi grogi gitu loh. Nah ini adalah upayaku, adalah membiasakan diri untuk ngebiasain grogi gimana sih Mang maksudnya, membiasakan diri untuk ya dilihat banyak orang, biar nanti ketika pas aku diberikan tekanan gambar yang mungkin yang lebih dibandingkan ini, aku sudah siap gitu, aku sudah mampu mengatur apa ya namanya, aku sudah mampu untuk apa istilahnya, apa ya gitulah pokoknya ketika pas udah aku dihadapkan pada satu situasi dan kondisi yang dimana aku harus ngegambar di depan banyak orang, dan aku harus mampu gitu loh, mampu memperlihatkan karya yang bagus, mampu memperlihatkan banyak hal yang baik gitu loh. Jadi istilahnya apa ya latihan lah, anggap sambil latihan diliatin sama kalian,
itu akan membuat ya aku pribadi sih berharap akunya lebih berkembang gitu dengan itu gitu ya, sambil menyelam minum air ya gitu. Makanya jangan takut-takut kalau kalian ada hasil karya yang pengen kalian istilahnya pengen kalian pejengin di sini, pengen kalian pajangkan, oh boleh banget, boleh banget. Dan aku menyapa dulu di Squid Gun. Halo Lavar, join Bioyo manusia biasa, Fluttershy 4K Ariel. Oke, thank you yang sudah mampir di live-nya Studio 9. Abi, Takai, CC, Rapi, Andri Ahmad, Ian dan lain-lain. Thank you banget. Terus ya kita masih membuat line up. Perjalanan kita masih panjang, mudah-mudahan 1,5 jam ini kita sudah selesai toning dan lain-lain. Gitulah ya nggak sih. Oh iya, ada yang Om kok kayaknya senang banget sama film Jumbo. Iya aku senang, jujur aku senang dan bangga. Jujur aku senang dan bangga sebagai salah satu pembuat gambar ya, memang bukan animasi ya gambarnya, tapi ya sisi lain aku juga bangga, senang dan berharap industri animasi Indonesia mungkin bisa berkembang gitu. Dan kalau industri animasi berkembang, animasi siapa lagi yang akan mendapatkan manfaatnya selain tukang gambar, ya nggak sih? Tukang gambar kayak gue ini gitu, walaupun animasi sederhana ya, walaupun gambarku juga nggak terlalu gimana banget, nggak bagus banget, tapi yang paling nggak punya sedikit keinginan gitu loh. Wah, ternyata jadi tukang gambar itu ada masa depannya ya gitu. Aduh, jadi tukang gambar itu ada masa depannya. Iya betul. Kenapa kalian harus mendengarkan itu? Karena ya memang hanya segelintir tukang gambar yang bisa istilahnya apa ya, bisa hidup di dunia yang kejam ini. Karena industri kreatif kita memang tidak sebagus di luar sana, makanya banyak daripada tukang gambar, seniman, pelukis itu rasanya tuh jadi kayak apa ya, terutama kalau kayak pelukis gitu ya, jadi mereka tuh mulai berpikir ulang kalau aduh apa ya, apakah memang ada ruang gitu loh di Indonesia ini, dimana industri seperti ini akan tumbuh. Itu kan harapan banget ya. Kita sih berharap dengan industri animasi berkembang, industri komik bisa berkembang. Itu seneng banget loh ya. Kita punya mangaka sendiri, punya komik yang mungkin akan terbit setiap bulan, dan yang kayak gitu, kebayang gak sih kayak gitu? Karena dulu tuh di Indonesia kita punya banyak komik dan sampai sekarang masih ada walaupun bentuknya digital. Kalian bisa lihat komik-komik Indonesia di beberapa platform seperti halnya Karya Karsa, Webtoon Indonesia ya. Terus kemudian ada beberapa komik, tapi sayangnya komik-komik kita tuh untuk yang sekarang diadaptasi menjadi sebuah film live action gitu lah ya. Kayak misalkan Terlalu Taman diadaptasi menjadi film dengan pemeran Ari Irham gitu. Terus kemudian ada beberapa film lain juga yang memang diadaptasi menjadi sebuah film. Karena kenapa? Karena kita kayak dianggap belum mampu gitu. Belum mampu untuk apa coba? Belum mampu untuk menelurkan karya-karya yang seperti film kayak gitu. Padahal kan setelah kita melihat Jumbo,
kita jadinya baru sadar ya, oh Indonesia bisa seperti ini. Kenapa sih kita nggak bikin anime sendiri gitu loh? Kan keren ya kalau kita punya anime sendiri gitu, kayak anime-anime Jepang, anime-anime kayak One Piece, kayak Naruto, atau kayak apa ya, anime-anime Jepang yang sering kita tonton. Ini anime Indonesia gitu, walaupun ada tapi bentuknya adalah animasi. Yang aku pengen tuh anime sebetulnya, kartun dua dimensi sih sebetulnya, yang bener-bener tayang mingguan, seperti halnya kalau kalian nonton kalau di platform resmi kayak Muse Indonesia, kita kan biasa nonton anime tuh di situ atau di Animan. Ya mudah-mudahan kayak gitulah yang aku pengen tuh, dimana industri yang kayak gini tuh berkembang pesat gitu loh, tanpa harus, ya istilahnya ya berkembang lah ya. Siapa sih yang nggak mau ngelihat anime buatan Indonesia, buatan anak bangsa sendiri gitu. Aku sih pengen sih ya, pengen banget. Beberapa ada komik-komik Indonesia yang keren. Kayak sekarang ini aku juga suka beberapa komik Indonesia. Salah satunya ada Hati Baja karya Agustianur. Itu keren. Kalau kalian pernah baca Hati Baja, dulu ada di webtoon, sekarang di Karya Karsa kayaknya, pindah platform beliau itu. Terus apa lagi ya, mana lagi itu, oh ya itu My Slacker Baby, Pasutri Gajah karya Anissa Nisifani, itu keren juga. Juki, kalian sudah lihat filmnya kemarin, ada Harta Karun Pulau Monyet sempat keluar juga. Terus kemudian ada banyak sih anime-anime Indonesia, tapi aku pengen banget ada anime superhero kayak Volt tuh zaman dulu. Tuh ada Volt, superhero Indonesia, Carok, yang pengen banget gitu bikin animenya, bukan animasinya, bukan live actionnya. Kalau live action mungkin keren, tapi butuh banyak penjabaran banget gitu loh. Kalau untuk live action itu butuh banyak hal gitu. Walaupun kita sudah punya live action, ada Gundala, ada Sri Asih, ada Tira. Aku sendiri penggemar superhero sebetulnya. Ya penggemar superhero lah ya. Superhero. Ini siapa nih? Dari platform lain ini, bukan di ini. Dia bilang katanya, Om, suka DC atau Marvel? Suka dua-duanya. Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Aku suka dua-duanya. Aku tidak yang bermazhab-mazhab kayak yang aku suka banget DC, aku suka banget Marvel, aku suka no. Aku suka dua-duanya. Udah, titik. Terserah mau pada bilang apa, cuman aku menganggap bahwa dua-duanya keren, dua-duanya layak untuk dinikmati. Ngapain kita membatasi diri hanya dengan satu platform saja? Toh sebentar lagi Superman versi baru James Gunn bakal keluar, Marvel Fantastic Four juga akan keluar. Ngapain lu batasin diri dengan hanya berkungkung di satu studio gitu, Marvel Studio saja, atau hanya di DC Comics saja? Ngapain gitu, rugi-rugiin diri? Mendingan lo tonton semuanya, ya kan? Ya kan, buat perbandingan gitu. Karena ada beberapa ada yang nanyain, Om, aku nggak suka DC, aku sukanya Marvel. Ada juga yang katanya, aku nggak suka Marvel, aku sukanya DC Comic. Karena DC Comic itu hadir lebih dahulu, sejarahnya lebih lama. Aku suka Marvel karena superhero-nya lebih keren dari superhero DC. Dan lagian film-film DC-nya kurang bagus. Ada tuh yang banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi jangan itu membuat Anda bertengkar, teman-teman. Enjoyin aja dengan apa yang ada. Udah gitu, enjoyin aja. Ngapain mesti berantem untuk satu hal yang kayak gitu? Ya kalau ada filmnya nikmatin aja, udah selesai. Ngapain juga? Seperti halnya banyak yang Jumbo kemarin dapat review bagus, positif.
banyak banget review positif yang diterima oleh Jumbo, tapi tidak sedikit juga review-review aneh yang juga agak aneh sih, agak satir sih, dan tidak masuk ke cerita juga gitu kalau aku mau ngomong tuh. Ada beberapa review orang Indonesia juga, bukan dari negeri sebelah, bukan, dari orang Indonesia juga, yang ada beberapa yang kesel gitu, bawa-bawa nama, wah ini kan harusnya ada produk yang diboykot tapi iklannya aku ada di Jumbo gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang orang tua parent yang kemana aku lihat di IG-nya, oh aku bingung menjelaskan kepada anakku bahwa emang radio bisa menangkap hantu ya Mi, katanya gitu. Kadang-kadang kalau namanya kayak gitu suka speechless ya. Speechlessnya itu aku sih agak sedikit speechlessnya itu ya, aduh please lah gitu kan, maksudnya speechlessnya gimana ya, ya speechless aja gitu. Akunya berpikir bahwa aduh ini kita ada kebangkitan film animasi kita yang udah lama banget nggak bangkit-bangkit, tapi responnya tuh di luar daripada konteks filmnya yang membuat kadang-kadang tuh sedih banget gitu loh ya. Aduh nih orang-orang julid ini kadang-kadang datangnya dari mana sih gitu loh. Can you just enjoy dan silent gitu loh maksudnya, udah gitu aja gitu loh maksudnya, bisa nggak sih cuman gitu aja gitu. Dan memang ada beberapa yang aku sendiri pahami bahwa memang banyak kelemahan dari setiap karya atau apapun, tapi ya lu tuh nggak perlu sampai segitunya gitu, cukup apresiasi saja. Ya banyak produk yang diboikot lah, gini-gini aku nggak setuju, gini-gini, ini mengajarkan hal yang baik anak-anak tentang hantu lah dan segala macam, itu kan tidak baik katanya. Ya itu maksudnya adalah bukan karena soal pengajaran yang tidak baik atau soal bagaimana gitu, tapi memang dalam setiap tontonan pun, dalam setiap tontonan apapun ya gitu loh, kalau aku mikirnya orang tua itu berperan besar dalam tontonan anak gitu loh. Ya memang nggak bisa dibiarkan begitu aja anak nonton sendirian dan lain-lain. Mereka perlu dijelaskan tentang apapun yang terjadi. Jangankan tentang film Jumbo, ya kan? Tentang film-film apapun, misalkan film-film yang memang SpongeBob atau apa gitu, film atau kajian tertentu terhadap, ya jangan kata film ya, kajian aja ya, kajian tentang misalkan Palestina dan segala macam, ketika anak bertanya dan lain-lain, dia harus dijelaskan dengan jelas, dengan sudut pandang yang lebih jelas, bukan dari sudut pandang orang tua yang menggebu-gebu karena emosi, bukan itu. Ya kalau bisa sih mereka tuh dijelaskan dengan cara yang baik gitu loh, dijelaskan kalau oh gini loh nak gitu loh, hantu itu mungkin di sini kan film fantasi, hantu itu sebetulnya tidak ada, seperti halnya peri lah, nggak ada. Sejak kapan sih kita percaya peri atau kuda unicorn ada? Tapi ada tuh yang beli aksesoris buat anaknya gambar peri-peri dan kuda unicorn gitu loh maksudnya. Tapi kan sebetulnya harus dijelaskan bahwa itu kan cuma gambar gitu, ya udah gitu aja, dan itu tidak harus menjadi sebuah polemik gitu loh. Kenapa yang kayak gitu jadi polemik gitu? Kadang-kadang gue mikir, kadang-kadang aku tuh mikir ya, ini kenapa gitu, bukan bahas filmnya seperti apa, animasinya, jalan ceritanya, sinematografinya apa segala macam gitu. Memang masih banyak kekurangan gitu kan, tapi kan masalahnya kalau kita juga harus pahami bahwa Indonesia ini punya beragam suku, budaya,
yang kita harus hormati, dan juga memang ada beragam asumsi juga yang ya udah gitu loh. Kan nggak semua orang setuju ada produk yang diboikot, ada cara lain untuk ada cara lain gitu loh untuk memboikot sebuah sesuatu gitu loh, ada cara lain gitu. Dan untuk anak yang nggak kenal tentang unsur politik, mendingan udah nggak usah, nanti dulu gitu, belum masanya. Apalagi anak segede gini nih, segede comel-comel yang begini nih, kan tidak harus dijelaskan bahwa oh ini gini gini gini. Nah, jangan memaksa anak dewasa terlalu cepat lah ya gitu kan. Oke, ini aku buat back to school setelah berapa hari dari kemarin kita semua berlibur, libur Ramadan, libur Lebaran, libur hari raya lah ya. Oke, aku sketchingnya. Oke, ini sketching dan ini adalah line art. Aku buang dulu sketchingnya, jadilah line art seperti ini. Oke. Lupa. Ada yang belum tuh kayaknya. Oh, iya bener. Ini nih ini apa namanya? Nah, ini nih. Kita buang lagi sketchingnya. Oke. Iya, gambar hitam putih kita jadi. Halo Kobeni, Kalsi, Joanne, Bonita Main. Thank you buat mampir-mampir. Terima kasih banget. Dan kita masih di gelarannya Just Drawing bareng Studio 9. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ngapain? Warnain dong. Iya gak sih? Kita akan warnai. Kita mulai dari warna dasar dulu, palet dasar. Aduh bentar. Aku kok pengen minum ya. Oke, kita akan mulai dengan pemilihan warna. Karena ini anak Indonesia, jadi kebanyakan mungkin warnanya akan hitam rambutnya. Jarang ya, nggak ada lah ya anak Indonesia bule ya. Ya mungkin ada aja kalau dibolehin sama emak bapaknya, tapi ya kalau bule-bule banget ya jarang lah ya. Anak Indonesia bule banget itu. Oke, aku pakai marker buat menyisir ini nih yang belum. Oke. Terus kemudian rambut temennya hitam juga kah? Hitam juga lah ya. Paling lightsnya yang kita bedain nanti. Lightsnya nanti akan kita bedain sedikit. Biarin lah. Ini rambut anak Indonesia semua. Dan rambut anak Indonesia nggak ada yang bule, coy. Iya kan? Soalnya kalau rambutnya dibulein, nah itu beda lagi tuh. Kita mau bikin rambut orang Indonesia asli. Karena kenapa? Saya orang Indonesia dan saya pengen bikin ini anak Indonesia. Oke, back to pen. Bonita Main, say hi, halo.
Oke, aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi Sakatonik ABG. Oke, warna topinya, oh iya, untuk pewarnaan izinkan saya untuk menambahkan sebuah layer, satu tambahan layer di paling bawah. Itu namanya adalah layer warna, layer fill warna. Kenapa? Karena biar aku tahu mana yang udah diwarnain, mana yang belum. Nih kayak ini kan udah diwarnain, ini udah diwarnain, jadi aku tahu nih, oh ini udah diwarnain nih gitu, yang ini belum nih, oh ini udah diwarnain gitu. Dan aku juga tahu kalau misalkan ada yang warna-warna yang salah gitu, misalkan ada warna yang belum nih, ada warna yang salah nih. Nah kayak gini aku bisa tahu gitu, jadi bisa aku rapikan. Layer fill ini berguna banget ya, istilahnya apa ya, aku sih selalu gunakan ini buat ngisi kalau ada warna yang memang belum masuk, belum kena gitu. Ini kayak ini kan juga pasti rambut ya kan. Terus kemudian oh ya ini topinya, bukan ini dong, salah. Nah, ini dong. Nah, ini aku rapihin lagi topinya biar agak nggak ada. Oke, ini topi, aku pengen topinya tuh sebelah sininya putih deh, jadi kayak topi putih biru gitu, enggak sih? Nah ini aku kasih putih juga di sini. Mang, benarkah kalau misalkan mewarnai itu kita membutuhkan sebuah apa namanya? Kita membutuhkan sebuah kesabaran ya, aku pribadi ya. Tiba-tiba aku berubah pikiran, aku pengen sebelah sini putih dong. Aduh, berubah pikiran tiba-tiba. Ya harap dimaafkan ya. Biasa mamang mah suka begitulah, suka tiba-tiba berubah pikirannya teh. Oke, dan sekarang kita akan ke skin color. Untuk skin color, skin color dulu ya. Skin color, oke, skin color. Aku akan pakai warna skin yang agak sedikit segini kah? No, aku pengen lebih muda. Segini kah? Segini kayaknya ya. Oke lah, skin colornya segini ya. Skin color teh apa? Warna kulit. Skin color teh warna kulit. Oke, ini kita buat warna kulit dulu, walaupun nanti ini kita akan kasih putih, tapi untuk sementara kita buat warna kulit dulu lah ya. Here ya nggak sih, ya kan? Kalau sudah skin color itu kita ganti ke warna baju. Aku pengen si anak ini yang sebelahnya tuh punya baju biru muda. Aku pengen bajunya biru muda. Yang berkacamata ini biru muda yang berpadu dengan putih. Jadi aku pengen kerahnya putih dia. Jadi biar matching sama topinya gitu lah ya. Biar matching sama topinya. Terus kemudian celananya aku mau pakai biru abu-abu tua. Inilah ya. Oke.
perbaiki sedikit dengan marker. Back lagi, color. Ininya aku pakai putih. Oke. Lu tasnya belum. Oh iya. Hey, what happened with me? Coba tasnya tadi gimana sih? Kita keluarin lagi layer sketching kita. Oh, tasnya segitu. Gini ya. Nah, gini dia tuh. Gitulah. Oke, layer sketchnya kita buang dulu. Kalau udah, aku mau pakai hitam untuk di bagian ini, bagian sini juga. No. Kebanyakan. Oke, nah di bagian sini aku pakai putih karena ini gigi putih dan red di bagian sini. Oke, next lanjut kaos kaki atau baju dulu deh. Baju dulu, aku pengen bajunya si abang yang kanan ini merah ya, boleh ya, merah dong biar kelihatan pemberani. Merah dong, biru dan merah. Kesannya apa banget ya, biru dan merah dong. Salah layer guys. Taruh. Mamang mah kebiasaan kalau udah salah layer. Lupa. Oke, next kita coloring warna merah. Biasaan dah si mamang mah kalau udah salah layer teh. Maafkan daku. Warnanya terlalu merah ya. Aku pengen segini. Segini deh. Segini good. Kita perbaiki pakai marker yang belum terlihat bagus. Aku akan perbaiki pakai marker. Terus ini juga ya, gini aja lah. Branding. Dan untuk bagian celananya warna coklat. Is it okay? Or white? Or abu-abu? Abu-abu keren ya, agak lebih tua. Oke, agak lebih tua boleh. Terus kemudian apa lagi? Ransel dulu deh. Ranselnya aku pengennya dia pakai ranselnya warna hitam, black. Izin mendekat tuh kan masih rapih tuh. Nah, dideketin tuh biar rapi dulu. Izin mendekat biar rapi. Nah, untuk di bagian sini sekalian sambil noning dikit, aku mau kasih dia lebih gelap dari sebelahnya. Oke. Kalau sudah, nah aku ambil lagi warnanya. Aku buat dia begini, hitam, tapi di bagian belakangnya aku pengen warnanya tuh red. Bagian sininya aku pengen black, nggak black sih, merah tua aja. Oke, kita akan rapiin. Pertama yang bagian ini
bagian sininya juga ya aku mau rapikan. Nah, biar rapi. Nah, untuk bagian sininya aku pakai pen dan aku ambil warna dari sini. Nah, jadi aku mau buat seperti ini. Set. Di bagian sininya aku buat, oke, biar warnanya agak sedikit berbeda. Ini aja ya. Oke, kalau sudah, next kita ke kaos kaki. Aku pengen dia kaos kakinya putih. Kaos kakinya si abang ini, si abang kacamata aku pengennya biru gitu ya, biar ada temanya lah ya, ada biru merah gitu. Next, next. Oh, no. Oke, kita kesini lagi. Aku pengen warna sepatu bawahnya itu solnya putih. Ini solnya putih juga, solnya putih melati Alibaba. Nah, di bagian sininya kok tembus ya? Wait, di bagian ininya aku pengen warnanya lo, jangan dulu protes ya, tenang aja dulu. Aku sengaja buat ini semua jadi begini. Nanti baru kita sedikit white. Next, sepatu. Aku pengen ini jangan dulu putihnya dong, merahnya dulu deh. Aku pengen ini merah. Kesannya jadi kayak ini banget ya, yang satu merah satu putih gitu, kayak oke, aku pakai marker aku pakai ini sekarang marker. Kok warnanya masih ke sana. Oke, aku pakai marker. Oke, aku pakai marker. Dan terus aku ini dulu deh. Ini aku gini dulu ya, maaf ya. Nggak boleh protes dulu, biar rata dulu aja. Kalau sudah, aku kembali ke putih dan aku sekarang akan coba pakai pen. Ini aku warnain. Nah,
Oke, hai 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 yang baru bergabung, terima kasih banget sudah gabung-gabung ke kita. Terus apalagi yang belum? Oh, tas-tas sebelahnya ya. Tas sebelahnya aku buat bawahnya putih deh, mengingatkan aku pada sebuah tas merek apa ya, merek Cina lah ya. Loh, kenapa warnanya ini jadi ungu? Karena emang senada gitu doang sih. Cuman karena ungu tuh senada sama biru, jadi makanya aku pakainya pilihnya ungu. Oke. Ini di bagian ungu ini aku buat agak sedikit tua. Salah. Salah. Wait. Aku back dulu ya. Ah. Oke, kita rapikan. Terus kemudian kita rapikan dulu ini. Aduh, berantakan banget sih, memang. Oke, hai, terima kasih yang sudah join, thank you. Oke, next kita akan mulai untuk tonton. Sekaligus kita rapin ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat ini yang putih. Aku butuh aku butuh beras putih, bukan beras merah. Oke, yang aku butuhkan adalah beras putih, bukan beras merah. Loh, beras merah. Ini brush. Nah, oke, aku butuh beras di bagian sini. Kalau sudah berasnya bagian yang sini juga. Oke. Sini juga. Aku pakai beras juga di sini. Keluar garis dong. Kenapa back to school? Karena libur sudah selesai. Gahore. Oke, untuk di bagian mata. Oke, untuk yang bagian mata aku akan buat dulu. Yang pertama-tama ini bagian ini aku bikin hitam aja ya. Frame-nya bikin hitam aja lah ya, biar nggak ribet lah.
bagian sininya juga, karena ini frame, bagian dari frame aku tebelin. Terus kemudian tebelannya aku kurangin dulu. Next aku ke sini. Nah, biar kacamatanya itu nyambung ke kuping. Masa iya kacamata nggak nyambung ke kuping? Aneh itu. Terus kemudian ini, oh iya, ini nih lupa, kita buang dulu. Oke. Next kita akan membuat warna mata. Untuk warna mata aku pengen buat warna dia ini ada rednya. Aku pengen bikin ada rednya dia tuh. Jadi aku pakai red yang warna red yang so aku pakai marker opsinya. Habis pakai itu, nah aku langsung bikin begini aja. Ini juga. Lo kok gitu Mas? Iya, aku buat begitu. Oke ya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya aku buat yang hitamnya di bagian hitamnya di sini. Oke. Oke, kalau sudah aku buat aku ganti layer dulu. Aku kasih putih, putihnya tepatnya ada di sini. Ini juga ada putih dan aku pengen buat seperti ini. Yep. Ah, matanya ada red-rednya ya. Ada merah-merahnya, terus kemudian yang cowok ini si biru juga sama, aku pengen matanya ada blue-bluenya. Tetap aku pakai opsi marker. Nanti kalau yang ada yang kurang ini kita rapiin lagi ya. Nih tetap aku pakai biru. Maaf. Salah layer. Biasaan lah, udah salah layer teh lah, semuanya dulu aja biar gampang. Nah gini lah, semuanya dulu lah biar gampang. Kalau udah aku pilih biru tua. Kalaupun kalian lihatnya ini adalah seperti terlihat hitam, itu sebenarnya sebetulnya adalah warna biru tua. Sebetulnya adalah warna biru tua. Nah ini tuh sebenarnya warna biru tua. Jadi sebetulnya sih bukan hitam, tapi mungkin di layar kalian akan terlihat ini hitam. Gores, maaf, bukan sengaja itu. Itu nggak sengaja. Aku ganti lagi ke layer atas, layer sama dengan line art. Terus kemudian aku kasih lagi sedikit putih di sini dan di sini juga putih yang sekali ini di sini dan di sini. Yeah. Sudah mulai kelihatan ya. Insya Allah mudah-mudahan sudah mulai kelihatan. Oke. Sekarang tulisan back to schoolnya aku keluarin dulu. Yeay. Dan warna belakangnya aku hilangin dulu, asik.
Dan sekarang aku mau bikin di bagian belakangnya. Tepat di bagian belakang layer ini adalah aku pengen bikin new layer. Nah, di layer ini aku akan membuat sebuah garis. Maaf. Oke. Salah. Bentar. Oh, iya. Dari ini aku akan membuat sebuah garis yang berwarna coklat. Apa guna garis ini? Aku memang menggunakan garis ini untuk sesuatu. Insyaallah. Oh. Gak semuanya ya ternyata. Oh iya, gak semuanya. Maaf. Aku ulangi lagi garisnya. Aku pengen semuanya kena set. Aku pengen terlalu tinggi. Maaf. Aku pengen garisnya itu set kayak gini. Lagi ya, set, nggak harus lurus. Oke, gini sudah. Dan kemudian aku kasih yep. Oke, di sini nanti aku akan kasih teman-teman. Aku kasih sebuah background. Nah, ini dia backgroundnya. Nah, untuk background ini makanya aku pengen nyesuaiin color toningnya sesuai dengan background ini gitu. Jadi ceritanya itu gitu. Aku mau buat, aku mau hapus dulu sedikit ya. Aku mau hapus dulu sedikit, yang terlalu banyak ya, ginilah. Oke, aku mau hapus dulu sedikit. Banyak ternyata. Oke, untuk di bagian ini aku mau buat yang pertama-tama adalah aku pengen bikin agar si coklat ini blend sama belakang gitu. Makanya biar blend sama belakang, aku kasih satu layer lagi. Nah, untuk yang ini aku akan ambil warna dan aku akan ambil brush. Nah, ini ini sih sebetulnya kita harus agak sedikit sporadis ya. Agak sedikit, aduh salah layer lagi. Ya udahlah, biarin lah. Oke. Kita coba blending in. Coba blending in. Biar ininya sama. Tapi sebelumnya harusnya aku lupa lagi. Jalannya dulu ya. Jangan terlalu coklat gini. Karena ini jalan tanah. Aku pengen bikin dia agak dirt begitu. Aku pakai tekstur no. Aku pakai running edge ya. Aku pakai running edge di bagian sini biar kita. Nah, kalau sudah aku pakai warna lain.
ini aku pakai garis-garis yang lebih soft. Nanti kita baru blending in ya. Jadi kita nanti blending in untuk sementara. Terus kemudian aku pakai hitam. Sekalian hitam ini juga ngasih bayangan ya, karena biasanya kalau di sekitar orang-orang tuh akan hitam gitu. Oke, kalau sudah kita akan coba blending lagi grassnya, grass, the grass. Kita akan blendingin lagi grassnya untuk yang grass yang ini. Nah, yang ini aku coba buat kita blending. Aku pakai pen lagi, opsi pen, tidak tekstur pen, G pen aja cukup. Pen biasa. Nah, di bagian ini aku bakal buat ini secara ini aja, jadi biar tidak terlalu terlihat bahwa ini tuh jadi kayak ini ya, jadi kayak menyamarkan lah ya. Ini kegedean deh. Oke, aku pakai sedikit warna yang lain di kebanyakan di sinilah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu gede garisnya. Terus kemudian aku coba pakai warna ini. Dan jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Terus kemudian warna ini, here. Nah, kalau ini agak sedikit lumayan. Oke, bagian ini juga. Oke, now ya sudah sedikit agak blending. Ya. Sekarang kita kasih toning. Nah, untuk toning yang kayak begini aku pengen, ini kan warnanya masih cerah banget ya, nggak sesuai banget sama belakang. Untuk itu aku mau kasih sedikit warna highlight putih. Di bagian sini aku mau kasih highlight putih, dan untuk ininya aku agak sedikit jangan terlalu banyak. Oke. Maaf, salah layer.
layar deui mamang mah. Aduh, ada apa dengan mamang yang selalu salah layer? Aku mau kasih sedikit putih highlight karena dia terkena sinar matahari. Aku kasih ini dulu. Next ini di bagian wajah juga aku mau kasih ada putihnya. Wait, aku pakai layer 6. Maaf, back, tangannya tadi tidak stabil. Ini juga, oh sorry. Oke, and then aku sekarang mau toning yang lebih mudah aja. Yang pertama itu untuk rambut. Untuk rambut aku pakai yang selection. Aku pakai selection, quick mesh. Habis itu aku ke rambut dulu. Dari quick mesh ini aku biar dia seperti ini. Nih buat rambut yang merah. Sekalian aja deh, mumpung rambutnya sama. Oke, oh ada yang WA. Oke, selection lagi, quick mesh lagi. Kalau sudah aku mau kasih wait. Aku mau buat dia jadi gimana ya? Enaknya gimana ya? Aku kasih ini deh, karena dia notabene sukanya merah dan ini aku mau kasih rambutnya kasih highlight merah tua gitu. Jadi kayak let's see. Cocok nggak ya? Kalau nggak cocok kita rubah lagi. Semudah itu ya. Mamang berganti haluan ya. Semudah itu Mamang berganti haluan. Sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Wait. Udah bagus sih sebetulnya, cuman ada satu hal yang kurang, kebanyakan, dan warnanya merahnya tuh nggak cocok. Oke, aku ganti merahnya, aku ke merah sini. Nah, aku buat jadi merahnya agak sedikit lebih tua ya. Mudah-mudahan sih kelihatan dari sudut pandang teman-teman. Mudah-mudahan
Oke, kalau sudah aku kasih sedikit warna putih, merah yang agak muda, dan brushnya aku kecilin dan aku buat dia kayak gini. Oke, next si baju biru. Aku karena dia biru, aku mau bikin highlightsnya biru. Oke, gini aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak juga. Kalau udah, aku mau kasih sedikit biru muda di bagian sininya nih, gak usah banyak-banyak, biar menghidupkan suasana aja. Oke. Oke, next. Oh, next kita ke skin tone ya. Kita ke skin tone. Untuk pertama-tama aku mau ngecek dulu ini yang putih ini di bagian mana ini? Layer 3. Oh no, ini. Oh, di sini. Oke. Kalau di situ aku bisa langsung delete. Nah, itu bisa aku langsung delete. Next kita akan ke layer selanjutnya. Aku mau buat skin tone-nya agak sedikit ada ininya, ada rasanya. Ambil dulu skin tone, terus kemudian agak gelapin lagi. No. Sini. Kayaknya aku yang salah. Nah, itu harusnya gini aja. Di bagian tangannya, nope, harusnya aku per satu jari ya. Nah, gini, ini juga. Terus baru kita mulai wadaw. Oke, bagian sini. Oke. Next di bagian kaki juga sama, aku buat dia. Nah, gini. Oke. Jangan lupa ini juga. Salah, sebelah sininya maksudnya. Oke, kalau sudah sini. Oke, bagian tangan yang belum ya. Di bagian tangan ini aku buat dari sini. Ini, yes. Nah, like this. Dan kita ke baju. Pertama baju biru dulu. Aku mau buat kerutannya
buat yang lebih tua dulu. Pertama aku buat begini dulu. Nah, bagian ini juga, bagian sini juga. Maaf. Terus ini, terus kayaknya nah gini aja. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, oke, bayangan baju udah ya. Bayangan baju, sekarang kita ke bayangan Kinton. No. Sekarang kita ke bayangan baju yang lebih merah bata. Kita buat lebih gelap dulu. Nah, di bagian ini kita cek dulu gelapnya segini kah? Segini. Oke, kita coba tap. Oke, next kita ke celana kita ambil dulu seperti biasa yang tuanya. Terus kita buat dia lebih tua lagi, gambarnya gini aja. Kalau ini juga begini. Oke, dap. Sebelahnya sekarang kita buat lebih tua. Oke. Yeah. Oke, sekarang bagian tas ya. Ambil ungunya, kita buat lebih tua lagi. Kita garis lagi, nanti kita warnain. Oh yo. Maaf. Salah mencet. Salah mencet dong. Sekarang tas yang merah kita buat lebih tua dikit di bagian tertentu. Nah, di bagian ini juga, bagian ini juga, ini. Oke, dan Timo, halo Timo, halo Pak, halo juga. Aduh maaf, aku kasihkan Timo. Oke, dan sekarang kita kasih efek supaya si kacamata ini beneran kelihatan kayak ada kacanya gitu. Gimana caranya? Kita blur sedikit. Halo Timo, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya Timo. Next aku mau pakai brush aja, pakai brush transparent watercolor warna putih yang aku gosokkan ke bagian sini. Oke, aku agak delete sedikit di bagian sini, layar atasnya ini biar agak terlihat ya.
Halo, 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 halo Pak, halo juga. Random Act, Timo join, good join, Dex Robia join. Terima kasih banget, makasih. Kita balikin lagi ya tulisannya, school back tuh. Back to school. Kenapa back to school? Karena apa ya? Karena liburan telah selesai. Hore, hore, hore. Liburan udah selesai ya, maaf ya buat teman-teman semuanya, liburannya sudah selesai, sudah usai. Oke, di bagian ininya aku mau buat jadi putih. Untuk tulisan schoolnya, aduh itu ngeselin banget ya speaker. Ada yang ngamen guys. Jadi mohon maaf ya kalau ada gangguan. Aduh, maaf. Oke. Oke, I think it's good, quite good. Aku pikir ya, lumayan lah ya. Halo Timo, halo. Lupa, aku tuh belum iklan ya hari ini. Jangan lupa untuk pantau Studio 9. Kita ada akun Yusufnya. Mas Yusufnya ada di warung Mas Yusuf, ada yang biasa kamu lihat-lihat buat lihat video, itu akun Mas Yusuf kita di Studio 9.v2 gitu. Terus kemudian juga kita punya akun di IG alias yang bergambar kamera, namanya Studio Desain Studio 9 namanya, Desain Studio. Aduh, suka lupa. Terus kemudian apa, kita punya juga akun di burung biru alias di silang, di akun tanda silang alias di burung biru yang suka bercuit-cuit itu, dan akun kita di Studio 9 V2. Jangan lupa follow kita, jangan lupa support UMKM guys ya, streamer UMKM ya, terutama yang model jelata-jelata kayak kita ini. Yang model jelata-jelata kayak kita ini, berikanlah kami alasan untuk terus melanjutkan melanjutkan perjuangan. Sampai segitunya melanjutkan perjuangan untuk tetap istiqomah di jalan jadi streamer ya, entahlah ya, pokoknya mah aku pribadi sih sebetulnya, aduh ini apa lagi, tadi udah ada tadi udah tukang ngamen, ada verifikasi dari TikTok, apalagi yang harus mengganggu kita, ampun deh. Oke, sebelumnya aku review dulu sebentar, sedikit saja. Tadi kita sudah membuat yang seperti ini ya. Aku mau buang dulu layernya, buang. Oke, kita memulai tadi dengan ini, sketching. Schoolnya masih ada. Kita tadi mulai dengan sketching seperti ini. Inilah dia sketchingnya. Hujan, mudah-mudahan nggak terlalu kelihatan hujan. Terus kemudian aku menggunakan beberapa warna, jadilah seperti ini, ditambah toning. Setelah toning ya dikasih tulisan lah ya, kasih tulisan dong, back to school. Dan juga setelah kita toning, aku buang dulu ininya. Inilah hasil gambar kita, aslinya adalah seperti ini. Ditambah dengan background dan juga backdrop, jadilah seperti ini.
Ya gitu deh. Buat teman-teman yang memang masih bersekolah dan kembali ke sekolah, hai, ya semoga kamu-kamu tetap istiqomah sekolah, tetap jangan sampai nggak sekolah. Dan ih apaan nih? Ih nyebelin. Ternyata ada juga yang seperti ini. Hahaha. Ih nyebelin banget. Perasaan tadi aku nggak ngeliat. Apa akunya yang tidak gitu tuh? Kadang-kadang Mamang Joni suka tidak teliti ya. Mamang suka tidak teliti. Oke, lumayan lah ya. Oke, dan ini adalah hasil jadi kita. Mudah-mudahan kamu suka dengan hasil gambarnya. Tetap dukung kita guys, karena hari sudah hujan dan cuaca juga nggak mendukung banget buat meneruskan stream. Jadi aku pamit undur diri dan aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tetap semangat dan pesan moral apaan nih? Pesan moral ya, pesan moralnya adalah tetaplah berkarya dan perlihatkan karya kamu ke si dia. Siapa tahu dia tertarik dan siapa tahu dia jadi mulai diam-diam mencintai kamu. Begitulah kira-kira, dan Mamang Joni Portal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Hasil Jeti.